Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Nah, ini foto saya. Ganteng kan? Nama saya Nasirul Maulana Sidik dengan NIM 240701600666. Tempat tanggal lahir Bandung 4 September 2004. Instagram Nasirul Maulana Nasirul MS _04. Bisa di follow ya teman-teman. Nah, siapa tokoh yang pertama? Yaitu Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall. Nah, ketika kita membicarakan seorang tokoh, maka yang terlintas adalah kapan sih dia lahir dan di mana sih dia lahir. Nah, Granville ini lahir pada 1 Februari tahun 1844. Di mana? Di mana Stanley Hall lahir? Di mana Granville Hall lahir? Dia lahir di salah satu kota, yaitu salah satu provinsi di Amerika Serikat, yaitu provinsi Massachusetts di Amerika Serikat. Nah, lebih tepatnya di Alsad, Massachusetts, Amerika Serikat. Nah, siapa sih orang tuanya? Nah, ayahnya bernama Granville Bascom Hall dan ayahnya merupakan seorang politikus. Sedangkan ibunya bernama Abigail Bills, merupakan seorang guru. Jadi bisa dikatakan Granville ini dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan dan ibunya pun adalah merupakan seorang guru. Nah, riwayat pendidikannya diawali dengan Williston Seminary. Nah, setelah itu dilanjut ke Williams University, lalu ke Harvard University dan ke Berlin University. Sebelumnya juga jadi sebelum ke Williams University itu dia pernah belajar di salah satu asrama keagamaan gitu. Nah, siapa sih istrinya? Pasti kita bertanya, siapa istrinya? Istrinya bernama Cornelia Fisher. Dia menikah pada bulan September tahun 1879. Dikaruniai dengan 2 orang anak, yaitu Robert Granville Hall dan Julia Fisher Hall. Tapi Cornelia Fisher ini dia meninggal dunia sehingga Granville harus mengurus anaknya. Ketika itu datanglah seorang perempuan, yaitu Florence Smith. Lalu dia menikah pada bulan Juli dengan Florence pada tahun 1899. Jadi istilahnya Granville ini mempunyai 2 istri, tetapi bukan bukan mendua ya, tapi istri yang pertamanya Cornelia Fisher ini meninggal dunia. Nah, karirnya sangat pesat. Diawali dengan mengajar bahasa Inggris dan filsafat di Antoch College di Yellow Springs, Ohio, ya di Amerika. Yang kedua, dia mengajar sejarah filsafat di Williams College di Massachusetts. Williams College berarti dia kembali ke alma maternya untuk mengajarkan ilmu sejarah filsafat. Yang ketiga, dia menjadi guru besar di Johns Hopkins University. Yang keempat, mendirikan
mendirikan American Journal of Psychology pada tahun 1887. Yang kelima, dia merupakan presiden pertama American Psychological Association 1892 yang merupakan asosiasi atau kumpulan para psikolog Amerika pada kala itu. Nah, apa sih kontribusinya setelah kita mengenal Granville, istrinya, di mana lahirnya, tanggal lahirnya, riwayat pendidikannya, lalu kita akan bertanya, apa sih kontribusi Granville dalam hal bidang psikologi tersebut? Nah, dia merupakan orang pertama yang memperoleh gelar PhD di bidang psikologi. Jadi dia adalah orang pertama di bidang psikologi yang memperoleh gelar PhD atau S3. Yang kedua, mendiri American Journal of Psychology yang tadi ya. Yang ketiga, presiden pertama American Psychological Association atau yang dikenal sebagai APA. Ia adalah salah satu dari 31 anggota pendiri. Jadi dia pun salah satu orang yang menjadi anggota pendiri APA ini. Sehingga dia ditunjuk menjadi presiden pertama American Psychological Association ini. Yang selanjutnya, orang pertama dan satu-satunya yang mengundang Sigmund Freud, orang pertama dan satu-satunya yang mengundang Sigmund Freud untuk memberikan ceramah di Amerika Serikat. Freud menyampaikan serangkaian ceramah tentang psikologi abnormal. Ceramah-ceramah ini diterima dengan baik. Jadi dia orang pertama di Amerika Serikat yang mengundang Sigmund Freud, dan tidak ada lagi orang Amerika yang mengundang Sigmund Freud lagi. Nah, selanjutnya membimbing Francis Cecil Sumner, pria Afrika Amerika pertama yang menerima gelar PhD di bidang psikologi. Nah, si Sumner ini kan dari pria Afrika. Jadi mempunyai dia ini mempunyai darah Amerika dan Afrika ya. Jadi biasanya kan kalau di Amerika itu, kalau dulu ya, masih banyak yang menganggap bahwa Afrika itu yang lemah. Afrika itu tidak ada apa-apanya. Orang Afrika itu hanya bisa menjadi pembantu. Tapi pada kala itu Granville ini malah mengajari atau membimbing pria Afrika sehingga dia mendapatkan gelar PhD di bidang psikologi. Ini merupakan gebrakan yang luar biasa, bahwa seorang Amerika pun yang lingkungannya sangat tidak mendukung, sangat menjelekan Afrika, dia membuat gebrakan baru bahwa orang Afrika juga bisa meraih gelar PhD di bidang psikologi dengan bimbingannya. Selanjutnya merupakan membantu mendirikan Universitas Clark yang merupakan universitas pasca sarjana pertama di Amerika Serikat. Kemudian mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat di Universitas Johns Hopkins. Dianggap sebagai pendiri psikologi eksperimental. Nah, apa sih teori yang dikemukakan oleh Granville ini? Yaitu teori rekapitulasi. Jadi Granville pencetus teori berbasis biologis tentang perkembangan psikologis yang disebut psikologi bionetik remaja. Nah, teori ini dikenal sebagai teori rekapitulasi. Singkatnya, hal menegaskan bahwa manusia menampilkan dan mengulang perilaku nenek moyang evolusioner selama perkembangan. Ia percaya bahwa bayi merangkak karena hewan yang menjadi asal evolusi manusia juga merangkak. Teori rekapitulasi Granville ini secara umum telah dibantah, tetapi teori ini bersama dengan karyanya yang lain meletakkan dasar-dasar penting bagi
apa yang datang di bidang psikologi. Teori ini juga dipengaruhi oleh evolusi dan karya Charles Darwin. Jadi Granville ini kecenderungannya terhadap pemikiran Charles Darwin, sehingga ia beranggapan bahwa karena manusia itu berevolusi, kan Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari monyet, orang utan. Nah, lalu si Granville menyebutkan bahwa manusia itu evolusioner dari makhluk atau hewan sebelumnya gitu. Jadi dia percaya bahwa manusia itu berasal dari hewan dulunya, sehingga melakukan teori rekapitulasi ini karena menurut dia bayi yang merangkak itu memiliki ciri bahwa itu merupakan sama dengan hewan asal manusia menurut dia itu. Nah, selanjutnya yaitu kapan sih meninggalnya? Dia meninggal pada tanggal 24 April 1924 di Worcester, Massachusetts. Nah, pada tahun 1924 ini sebagai informasi aja ya. 1924 ini runtuhnya kekhalifahan Islam, yaitu kekhalifahan Utsmani. Itu. Selanjutnya yaitu Jean Piaget. Nah, kapan sih lahirnya? Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896. Nah, di mana sih lahirnya? Dia lahir di suatu negara yang sangat indah, yaitu di Swiss, di kota atau di provinsi Neuchâtel. Lahir di Neuchâtel, Swiss. Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss. Nah, siapa sih orang tuanya? Ayahnya bernama Arthur Piaget. Ayahnya merupakan seorang profesor sastra di abad pertengahan. Sedangkan ibunya bernama Rebecca Jackson. Nah, siapa sih istrinya? Istrinya bernama Valentine Chetney, menikah pada bulan Juli 1923 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Jacqueline, Lesiena, dan Lauren. Bagaimana sih alur pendidikannya gitu? Nah, dia berpendidikan di Universitas Neuchâtel dan merupakan lulusan dari Universitas Zurich University. Nah, karirnya sangat banyak ya. Dia pernah mengajar di sekolah untuk anak laki-laki, direktur penelitian Institut Jean Jacques Geneva, profesor psikologi juga, direktur sejarah juga, psikologi profesor juga, direktur. Jadi kita bisa ambil hikmahnya ya, bahwa dia tuh orang hebat. Kita harus mencontoh dia, bagaimana dia menjadi guru besar, bagaimana dia menjadi direktur. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Lihatlah, karirnya sangat panjang sekali sehingga dia menjadi seorang yang hebat. Nah, apa sih kontribusinya terhadap psikologi perkembangan? Dia memiliki teori perkembangan kognitif. Nah, Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Nah, teori perkembangan kognitif menurut Piaget ini, yang pertama tahap sensorik motorik, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian dari operasional konkret dari usia 7
sampai 11 tahun. Kemudian yang terakhir operasional formal setelah 11 tahun. Nah, teori perkembangan kognitif juga apa sih ini? Sensori motorik ini. Bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera, maka mereka dengan gerakan otot. Terus apa sih masa praoperasional itu? Dimulai jadi seseorang mulai memiliki kecakapan motorik. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitis. Nah, sekarang apa sih operasional konkret itu? Masa operasional konkret itu yaitu penalaran logika. Seseorang memiliki penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Kemanapun kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem yang abstrak. Ini biasanya anak-anak SD, remaja gitu. Yang kedua yaitu operasional formal. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan program. Kalau ini biasanya pada anak remaja akhir sampai dewasa ya. Nah, kapan sih dia meninggal? Jean Piaget meninggal pada tanggal 16 September 1980 di Jenewa. Jadi ya dia belum terlalu lama ya meninggalnya, 1980 itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.